kami akan melakukan pembuatan video tentang infeksi pemasangan KB implan. Saya Cindy Juniarti sebagai kameramen. Saya Sisi Safira sebagai bidan. Saya Lika Piranda sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, kira-kira sekitaran pukul 11 waktu Indonesia Barat, Nyonya Wiwi datang ke BPMCC dengan tujuan ingin memeriksakan keadaannya. Karena semenjak ia memasang akseptor KB yang berjenis implan di puskesmas 3 hari yang lalu, Nyonya Wiwi mengatakan kepada suaminya bahwa tangan kirinya terasa nyeri dan agak sedikit bengkak dan mengeluarkan darah. Ia sangat merasa tidak nyaman dengan apa yang ia rasakan sekarang dan mengajak suaminya untuk mengantarkannya ke BPMCC yang kebetulan lokasi BPM-nya tidak terlalu jauh dari rumah Nyonya Wiwi. Dan tidak lama kemudian Nyonya Wiwi pun sampai di rumah bidan tersebut. Kebetulan sekali pada saat itu bidan Wiwi tidak begitu ramai sehingga Nyonya Wiwi tidak perlu untuk mendaftar lagi. Assalamualaikum Bu Bidan. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini Bu, saya ini 3 hari yang lalu itu saya pasang KB implan. Pasangnya di mana? Saya pasangnya di puskesmas Bu. Jadi setelah saya pasang 3 hari itu, kok saya ngerasa di tangan kiri saya ini ngerasanya nyeri Bu, dan tuh ada bengkak. Dan tadi tuh ada mengeluarkan darah Bu. Kayaknya sudah berapa hari, Bu? Bengkaknya sudah 3 hari Bu, cuma yang pas keluar darahnya semalam Bu. Oh ya udah, kalau gitu kita periksa dulu ya, Bu. Iya. Ayo, Bu. Setelah Nyonya Wiwi mengatakan semua keluhan-keluhannya, bidan Sisi pun langsung mengambil tindakan asuhan kebidanan dengan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Nyonya Wiwi tersebut. Dari hasil anamnesa dan pemeriksaan itu didapati bahwa hasilnya keadaan umum lemah, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 110/70, suhu 37,8 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit, nadi 80 kali per menit, berat badan 56 kg, pemeriksaan fisik secara klinis, head to toe normal. Pada bagian ekstremitas tangan, lengan kiri bengkak dan mengeluarkan darah. Data penunjang saat ini tidak dilakukan. Dari hasil anamnesa tersebut dan pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh bidan, dan bidan pun menemukan bahwa Nyonya Wiwi didiagnosa kasus yang didapati Nyonya Wiwi terkena infeksi pasca pemasangan akseptor KB implan. Dan bidan juga memberitahu kepada pasien tentang diagnosa kasus yang dideritanya. Jadi Bu, dari hasil pemeriksaan saya, kelihatannya ini bekas luka goresan implan Ibu itu terdapat infeksi. Apa Bu infeksi? Iya Bu, infeksi. Jadi Bu bagaimana Bu? Ini gara-gara apa sih Bu infeksinya? Jadi Bu, infeksi ini terjadi dikarenakan pemasangan implannya itu bisa juga yang tidak steril, ataupun Ibu bersihinnya itu tidak bersih ya Bu. Kemudian ini juga bisa karena ada akses itu nanah Bu, nanah di daerah luka Ibu, jadi itu bisa mengakibatkan infeksi. Jadi Bu, bagaimana ini, mau dilepas atau tetap? Ya Bu, saya mau melepas aja Bu. Mau dilepas ya Bu? Iya. Setelah itu, bidan Sisi pun mengambil tindakan untuk melepaskan implan yang menjadi faktor utama Nyonya Wiwi terkena infeksi pasca pemasangan akseptor KB implan 3 hari lalu di puskesmas. Setelah implan dilepaskan, bidan Sisi pun memberi KIE tentang jenis KB apa yang akan Nyonya Wiwi pakai setelah ini. Lalu bidan juga memberikan obat antibiotik untuk memulihkannya dan obat anti nyeri untuk menghilangkan nyeri pada yang Ibu rasakan belakangan ini. Selesai. Nah, baiklah, itulah tadi video dari kelompok kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.